Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di mata kuliah kita itu sistem multimedia. Ini pertemuan keempat. Baik teman-teman, mudah-mudahan tugas makalah minggu lalu sudah mengerjakan semua, sudah disubmit semua. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Minggu kemarin kita membahas tentang lossy dan losses, gitu ya. Nah, minggu ini pada pertemuan keempat kita akan ngebahas tentang interferencing pada multimedia. Apa sih itu? Oke. Jadi interfacing pada multimedia merupakan konsep dasar yang mengacu pada cara perangkat keras dan perangkat lunak berinteraksi dalam sistem multimedia. Jadi komponen-komponen dasar dalam intervensi multimedia ini pertama yaitu input, itu merupakan informasi yang masuk ke dalam sistem multimedia seperti teks, gambar, suara, dan video. Selanjutnya ada output, hasil dari proses multimedia ini yang dikeluarkan seperti tampilan visual, suara, dan tindakan responsif. Selanjutnya ada prosesor, memproses informasi multimedia dengan cepat dan akurat untuk menciptakan pengalaman multimedia yang mulus atau yang baik. Jadi perbedaan antara interfacing pada multimedia dan interfacing pada komputer biasa, yaitu perangkat keras yang digunakan. Intervensi multimedia memerlukan penggunaan perangkat keras seperti kamera, speaker, mikrofon, sedangkan intervensi komputer biasanya lebih berkaitan dengan penggunaan pada keyboard dan mouse. Jadi sistem inputnya ya teman-teman ya. Terus dari segi kompleksitas, intervensi pada multimedia cenderung lebih kompleks karena melibatkan audio, video, gambar, sedangkan intervensi pada komputer biasanya lebih fokus pada tindakan input dan output saja. Input yang dihasilkan intervensi pada multimedia menghasilkan input berupa media seperti foto, video, suara, sementara intervensi pada komputer biasa lebih fokus pada input teks. Seperti itu bedanya ya. Jadi koneksi dalam intervensi multimedia pertama kabel sambungan gitu ya. USB atau HDMI, terus ada jaringan nirkabel, Wi-Fi atau Bluetooth bisa, terus ada konektivitas internet gitu ya, atau live streaming lah biasanya ya, atau online. Selanjutnya teknik dasar dalam intervensi pada multimedia pertama yaitu sinyal analog vs sinyal digital. Jadi sinyal analog merupakan representasi kontinu dan sinyal digital merupakan representasi diskrit. Sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan sinyal analog. Selanjutnya intervensi audio dan video. Intervensi audio melibatkan penggunaan jack audio, sedangkan intervensi video seringkali menggunakan HDMI atau VGA ya untuk menampilkan gambar. Pengaturan resolusi dan frekuensi frame rate penting dalam intervensi video. Selanjutnya protokol komunikasi. Protokol seperti USB, Ethernet, Bluetooth digunakan dalam intervensi multimedia. Jadi pemahaman tentang throughput dan latensi dalam protokol penting untuk kebutuhan multimedia. Jadi fungsi dan peran driver dalam intervensi multimedia. Driver dalam konteks intervensi multimedia merujuk pada perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antar komponen multimedia seperti kamera, mikrofon, speaker ya. Tapi biasanya itu yang perangkat-perangkat lama sih biasanya butuh driver. Kalau yang sekarang kan lebih ke plug and play, langsung connect biasanya. Jadi fungsi driver ini sangat penting karena tanpa driver tepat perangkat multimedia mungkin tidak dapat berinteraksi secara komputer atau perangkat lain gitu ya. Jadi semacam kita install dulu si perangkatnya itu ya, si drivernya. Macam kita komputer juga lah ya, karena ada drivernya kita install juga. Seperti itu sih untuk membaca dalam sistem.
Kok sekarang sih rata-rata udah otomatis semua sih, artinya ketika colok dia asal connect internet dia otomatis menemukan wrapper yang tepat gitu, biasanya gitu sih. Kalau dulu kan nggak, kalau dulu itu kan lewat flash disk atau lewat CD-ROM atau DVD-ROM. Kan biasanya kita ketika beli perangkat tuh pasti ada CD-ROM-nya, jadi install dulu gitu ya, baru kebaca. Kalau sekarang udah ketika dicolok dia otomatis asal connect internet dia otomatis install biasanya wrappernya. Wrapper multimedia ini harus disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing untuk mendukung fungsionalitas yang optimal dari perangkat multimedia tersebut gitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis interfacing pada multimedia. Jadi interfacing itu ada beberapa, jadi ada direct memory access atau DMA. Kelebihannya memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, kekurangannya mungkin memerlukan sumber daya yang besar gitu ya. Selanjutnya jenis input output. Biasanya itu di PC itu ada sih, jadi mudah diimplementasikan dan digunakan. Kekurangannya, port yang dapat digunakan memerlukan penanganan cepat untuk menghindari konflik. Selanjutnya ada ini saya kebaca yang poin 3. Jadi port yang dapat digunakan gitu ya, jadi kekurangannya belum tentu connect gitu lah, maksudnya belum tentu cocok gitu ya portnya. Selanjutnya ada interrupt request atau IRQ, dapat mengatasi latensi dalam transfer. Kelebihannya, kekurangannya memerlukan pengenangan yang lebih cermat untuk menghindari konflik. Jadi contoh-contoh aplikasi yang menggunakan interfacing pada multimedia yaitu pertama arsitektur augmented reality gitu ya. Aplikasi multimedia yang memungkinkan pengguna untuk melihat arsitektur dalam skala yang nyata secara virtual gitu ya. Selanjutnya simulasi virtual reality. Interfacing pada multimedia digunakan untuk menciptakan lingkungan simulasi latihan yang realistis ya. Selanjutnya pembelajaran interaktif. Aplikasi multimedia memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam pembelajaran interaktif dengan visual yang menarik gitu ya. Jadi konsep dasar interfacing pada multimedia itu pemilihan antarmuka yang tepat, pengaturan resolusi dan format, optimasi penggunaan media, dan kompatibilitas antarmuka gitu ya. Jadi etika dan standar dalam interfacing pada multimedia itu pemahaman etika, penerapan standar, dan kesesuaian konten. Implementasi interfacing pada multimedia. Interfacing pada multimedia adalah konsep dasar dalam menghubungkan berbagai perangkat dan teknologi untuk menciptakan pengalaman multimedia yang kaya ya. Studi kasus dalam menyoroti implementasi interfacing yang sukses dalam proyek multimedia yang inovatif dan menarik. Jadi kesimpulan dan rekomendasi interfacing pada multimedia. Kesimpulan dari konsep dasar interfacing pada multimedia adalah bahwa antarmuka yang baik antara pengguna dan teknologi multimedia sangat penting untuk pengalaman pengguna yang memuaskan. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut mencakup peningkatan responsivitas, kejelasan antarmuka, dan penyesuaian dalam berbagai perangkat. Jadi kesesuaian antar antarmuka dan teknologi yang digunakan sehingga bisa menciptakan pengalaman dalam bermultimedia yang lebih menarik gitu ya. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat saya share hari ini. Selanjutnya silakan kerjakan kuis, sekitar ada 10 soal ya. Semua materinya, semua bahan kuis saya ambil dari materi ini. Jadi silakan jangan skip videonya, disimak dari awal. Semua jawaban kuis nanti ada di materi ini. Baik, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.